sahabat Srikandi Digital kembali lagi hadir dalam Prakerja Series, episode baru terkait kartu prakerja. Kita akan ada beberapa video terkait prakerja ini. Apakah aplikasi prakerja itu dan bagaimana programnya dan bagaimana cara mendapatkannya dan apa benefit-benefitnya buat kalian. Dan bagaimana cara kalian bisa lolos seleksi dan menjadi penerimanya. Simak video ini sampai selesai, ada 10 menit durasinya. Silahkan like, comment, dan subscribe channel ini agar kami tetap didukung oleh kalian untuk tetap update video terbaru setiap harinya. Langsung aja kita cekidot caranya. prakerja.go.id ya. Kalau kalian mau di sini alamannya. Karena banyak permintaan kalian terkait video prakerja, maka kita bahas tentang prakerja. Kartu prakerja adalah program pemerintah ya. Yang kalian harus pahami adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Ya, inilah tujuan dari kartu prakerja, khusus untuk orang-orang yang terkena impact pemutusan hubungan karyawan dan juga mungkin terkait bisnis yang bangkrut karena COVID-19 atau pengusaha-pengusaha kecil yang butuh bantuan untuk upgrading skill. Ya, syarat mendaftar adalah warga negara Indonesia berusia 18 tahun ke atas, tidak sedang menempuh pendidikan formal. Misalnya kalian tidak menempuh S2, tidak menempuh pendidikan S1 ya. Karena kenapa? Ini akan kelihatan di KK kalian, akan tertulis di situ. Pelajar mahasiswa itu tidak bisa lulus ya. Makanya kalian harus mengupgrade dan pergi ke kantor Dukcapil untuk merubah status kalian ketika mau mendaftar program kartu prakerja ini. Yang ketiga, tidak sedang mencari pekerjaan yang terkena PHK, membutuhkan peningkatan kompetensi kerja dan karyawan yang lagi benar-benar mungkin butuh bantuan skill kayak pengusaha mikro dan usaha kecil, ya. Dan tidak pernah mendapatkan bantuan bansos lain termasuk yang bantuan COVID-19, ya. Terus bukan ASN, bukan anggota dewan, bukan anggota Polri, bukan kepala desa, bukan aparat desa, bukan prajurit TNI, bukan dewan komisaris BUMN, BUMD, bukan pula karyawan BUMN atau BUMD. Ingat, kalian kalau karyawan dan mau cheating, mau mendaftar, walaupun tidak pernah ada sejarah kalian menerima bantuan dari pemerintah, tapi kalian itu menerima pasti di perusahaan BUMN itu ada pembayaran BPJS kalian, subsidi dari pemerintah, dan itu akan tercapture di sistem karena ada NIK kalian. Jadi jangan coba-coba, pasti akan ditolak dan rugi saja ya. Terus maksimal 2 orang dalam satu kakak yang bisa diterima. Oke, seperti ini websitenya, ini dia. Kalian masuk di www.prakerja.go.id ya. Di sini kalau kalian sudah punya akun tinggal masuk, tapi kalau belum, kita ikuti cara daftarnya ya. Untuk video tutorial bagaimana cara mendaftarkan diri Anda menjadi peserta akan saya buatkan di video selanjutnya. Sekarang saya akan memberikan tips menurut kompas.com bagaimana kalian agar bisa lolos dari menjadi peserta dan menerima benefit dari kartu prakerja ini. Kenapa? Karena kompetitornya sangat luar biasa. Sekarang sudah ada gelombang ke-22. Sekarang yang penerimaan kemarin adalah gelombang 21 ya. Jadi ada 18.000 penerima, 18.000 kuota dan ada jutaan pendaftar, ratusan ribu lah intinya. Yang pertama kalian harus lakukan adalah tips yang pertama yang kalian harus lakukan adalah tentunya mengetahui syaratnya ya. Jadi yang kalian dapatkan tentunya ini ya. Tadi ada 1 juta untuk biaya pelatihan, 600.000 selama 4 bulan berturut-turut, dan juga ada biaya survei ya. Yang pertama harus diperhatikan persyaratannya, kalian harus pahami ya biar bisa mendaftar. Persyaratannya apa saja ya? Tadi WNI, umur 18 tahun ke atas, terus tidak berstatus dalam pendidikan formal misalnya S1 atau S2, terus bukan pegawai negeri, tidak menerima bantuan bansos dan lain-lain sebagainya. Ya, itu yang harus kalian pahami. Kalau kalian sudah punya, jangan coba-coba ya. Yang kedua, pastikan nomor HP kalian itu ponselnya aktif karena akan diverifikasi ulang. Dengan alamat email juga harus aktif karena akan ada notified dari mereka untuk akun Anda seperti itu ya. Jadi kalau memang sering-sering lupa atau apa, nyalakan HP selama pendaftaran. Akan ada jeda waktu selama seminggu untuk proses dari awal sampai pengumuman ya. Diupayakan, diniatkanlah supaya lolos ya. Jangan anggap enteng karena akan ada kode OTP juga
yang akan dikirimkan. Yang ketiga, yang paling penting adalah pastikan data NIK dan KK benar. Karena saya pernah coba pengalaman, dia ada identitas dari nama ibu saya yang saya hurufnya lupa, itu membuatnya terpending dan tidak bisa dia approve ke registrasi selanjutnya. Jadi betul-betul diangkat, dibawa kakaknya di depan laptop atau di depan HP itu ketiknya benar-benar baik. Jangan salah sedikit tidak bisa terregistrasi ya. Dan kemudian tahap berikutnya tentunya kalian harus statusnya tadi seperti tadi ya, bahwa harus mengupdate di catatan sipil kalau ada masalah dengan kakaknya ya. Dan yang terakhir adalah kerjakan tes dengan baik, karena ada tes yang harus kalian kerjakan biar lolos ya. Jadi tidak segampang itulah pemerintah memberikan bantuan ini kalau kalian tidak layak untuk mendapatkannya. Jadi kalian harus ikut latihan. Dan yang terakhir adalah pantau media sosialnya. Mereka ada media sosial, yaitu di Instagramnya ada, dan ini dia. Pertama yang kalian harus lakukan adalah follow Instagram prakerja.go.id ya. Pantengin terus di situ. Kalian lihat di feedsnya itu unggahannya ada gelombang ke-19, pengumumannya, ada informasi update-nya, siapa saja yang berhasil menerima gelombang, terus kapan penerimaan untuk gelombang berikutnya. Saat ini adalah sudah ada penerima gelombang ke-21. Jadi berarti mungkin bulan depan akan ada gelombang ke-22 yang terbuka. Jadi kan harus siap-siap dari sekarang ya. Syaratnya pun pasti mirip-mirip sama. Tapi ingat, kalian harus tahu diri juga apa syarat-syarat yang sudah kalian bisa penuhi untuk bisa ikut acara ini, ikut program prakerja ini ya. Ini banyak sekali update-update dari Instagram, dan kalian juga bisa ikuti di Facebook, juga ada prakerja fanpage prakerja, dan informasinya update tersinkron antara si Instagram dengan fanpage di Facebooknya. Jadi kalian tidak akan ketinggalan informasi untuk semua post-post yang diberikan oleh kartu prakerja, akun dari kartu prakerja di Instagram ini. Jadi sangat mudah untuk bisa memantau ya. Apalagi yang harus kalian lakukan adalah memantau email kalian sepanjang waktu dan belajar. Untuk belajar kalian bisa cek di YouTube bagaimana soal-soal yang akan diberikan pada saat kalian mau ujian untuk prakerja nanti ya. Ini contoh dari kartu prakerja, tapi ini dalam bentuk email, karena dalam bentuk online, karena memang belum ada data fisik. Saya akan memberikan contoh capturean untuk yang sukses lulus jadi di akun prakerja. Salah satu tim saya pernah lolos di mendapatkan benefit prakerja ini di gelombang ketiga kalau tidak salah, dan dia mendapatkan email ini pada saat mereka diumumkan mendapatkan atau lulus seleksi ya. Ini contohnya. Nah, sedangkan yang gagal, ada juga yang gagal. Ini contoh yang gagal menerima atau menjadi peserta seleksi ya. Ada tulisan gagal berwarna pink, dan di situ tertulis alasannya kenapa kamu gagal. Katanya di sini ada penerima benefit dari Kementerian Koperasi dan UKM, jadi nggak bisa dapat ya. Jadi dia berjuang 2 kali dan 2 kali gagal. Kelihatan di sini steppingnya berapa kali. Kalian bisa berjuang sampai berkali-kali sampai dapat ya. Kalian perbaiki terus mekanisme pendaftaran kalian. Terus salah satu tim saya juga pernah mendaftar dan diterima itu 4 kali gagal baru bisa lolos. Itu adalah true story yang diberikan oleh alumni prakerja ini ya. Jadi jangan putus asa buat teman-teman yang lagi berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Selalu ada jalan buat kalian. Pantengin websitenya, daftar akunnya sekarang juga, persiapkan diri kalian. Ini tahap kalau kalian sudah masuk untuk pendaftaran ya, akan ada verifikasi KTP, verifikasi data diri, dan nomor HP. Untuk masuk ke tahap ini kalian harus bermodalkan KTP dan KK yang valid dan alamat email yang terkoneksi. Kalau tidak maka akan sulit, karena pada saat program registrasinya kita itu benar-benar ejaannya harus benar, datanya valid. Kalau enggak sama satu huruf aja berbeda, maka akan ditolak dan kita akan masuk ke call center untuk menanyakan, minta bantuan. Seperti yang saya lakukan di nanti di video berikutnya akan saya sharing bagaimana kendalanya ketika kalian bermasalah dalam hal pendaftaran ya. Saya semoga selamat berjuang untuk kalian yang lagi berjuang untuk mendapatkan benefit dari kartu prakerja. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.